Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam majlis ilmu dan insyaallah taala kita membahas pada pagi hari ini kelanjutan daripada bab yang kemarin tentang masalah tayammum. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya syarat-syarat tayammum wa syaraitut tayammumi khamsatu asya wujudul udri bi safarin aw maradin. Adanya syarat-syarat tayammum itu ada 5 perkara. Yang pertama yakni wujudul udur, adanya udur seperti contohnya safar dan seperti contohnya sakit ya. Kita kemarin sudah membahas bahwasannya patokan daripada tayammum ini adalah al-ajzu an isti'malil ma', al-ajzu an isti'malil ma', yaitu tidak bisa seorang itu menggunakan air. Ini kaedahnya. Baik dia di perjalanan di atas pesawat, di padang pasir atau yang lainnya, maka ketika dia tidak mampu menghadirkan air, dia boleh melakukan tayammum. Seperti contohnya kemarin saya berikan contoh, yakni di pesawat itu ada air. Di pesawat itu ada air. Kemudian seorang kalau wudhu semua di pesawat itu akan menimbulkan satu kemudaratan. Seorang kalau wudhu semua di pesawat, maka tentunya akan mengganggu kondisi yang ada di dalam pesawat. Di waktu itu pula, menurut madhab Syafi'i, dia boleh menggantikan wudhu itu dengan tayammum. Bayangkan, ikhwan fiddin, saudara-saudara semuanya, kalau jumlah penumpang pesawat itu ada 450, atau ada 400 atau 200 dan semuanya melakukan wudhu di toilet, apa yang terjadi? Ditambah lagi kalau seandainya yang naik di pesawat itu tidak pernah atau tidak terbiasa menggunakan toilet pesawat, ya, bagaimana kita melihat orang kita kalau wudhu mesti airnya mesti lebih daripada yang dilakukan atau yang ada pada orang-orang yang lainnya. Kalau kita wudhu mesti kerannya besar dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang mungkin terbiasa dengan hal-hal itu. Nah, di sini fungsi daripada perkataan Al-Imam Al-Husaini, inti daripada semuanya adalah al-ajzu an isti'malil ma'. Tidak mungkin dia untuk mendatangkan air, tidak mungkin dia untuk melakukan hal itu di dalam pesawat. Sambil saya mulai pelajaran ini, karena makalahnya, terjemahannya yang sudah saya kombinasikan dengan bahasa Arabnya, itu ada di WA, belum saya kirim ya. Lagi koneksi ke WA komputer. Kemudian yang berikutnya,
wa dukhulul waqti shalah wa talabul ma'i wa ta'adzuri istimalihi wa i'wazuhu ba'da talabi. Yang berikutnya adalah masuknya waktu sholat dan ada usaha untuk mencari air dan memiliki uzur yang dalam menggunakan air itu. Ya, ini kriteria berikutnya, masuknya waktu sholat, terus dia sudah berupaya mencari air tersebut. Kemudian setelah itu dia memiliki uzur untuk menggunakannya. Ya. Memiliki uzur untuk menggunakannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum." Al-Maidah ayat 6. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum. Nah, ini syarat yang berikutnya. Dan apabila kamu salat, kata-kata idza qumtum ila shalah adalah syarat untuk boleh dilakukannya tayammum. Jadi tayammum itu adalah syaratnya adanya salat. Syarat itu apa? Ketika perbuatan itu ada, maka perbuatan itu menjadi wajib. Ya. Ketika perbuatan itu ada, yaitu ketika perbuatan sholat itu ada, maka tayamum itu menjadi wajib ketika air tidak diketemukan. Seperti contohnya wudu. Wudu itu kapan wajib? Kapan wajibnya wudu? Wajibnya wudu ketika datang waktu sholat, atau ketika orang mau ingin melaksanakan sholat. Sebelumnya apakah wajib wudu? Tidak, tidak wajib wudu. Nah, ini wudunya orang untuk tidak melaksanakan sholat itu hukumnya sunnah. Wudunya orang untuk tidak melaksanakan sholat hukumnya sunnah. Ada lagi pendapat lagi yang mengatakan mubah, boleh-boleh saja. Jadi antum sekarang berwudu tapi tidak melakukan sholat. Wudu yang antum melakukan tadi, wudu wajib atau tidak? Tidak wajib. Kalau datang waktu sholat, maka perbuatan wudu yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Wa idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Nah, ini dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin, yashtaritu li sihhati tayammumi dukhul waqtu shalah liqauli ta'ala, dan dalil wajibnya tayammum itu masuknya waktu salat adalah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah ayat 6. Kemudian wal qiyamu ilaiha la yakunu illa ba'da dukhuli waqtu shalah. Menjalankan tayamum itu tidak mungkin terjadi kecuali ketika datang atau masuknya waktu salat. Kharajal wudu bidalil wa baqiya tayammum ala zahiri al-ayah. Sedangkan hukum berwudu itu tidak berlaku lagi. Hukum berwudu tidak berlaku lagi berdasarkan dalil yang lain. Sedangkan hukum tayamum masih tetap berlaku dengan zahir ayat yang disebutkan tadi. Nabi SAW bersabda, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran wa turabuha tahurun. Aynama adrakathu shalah tayammamtu wa sallaitu."
Bumi dijadikan sebagai masjid bagiku, sedangkan demikian pula tanahnya dijadikan tohur, suci mensucikan, di mana saja aku mendapati salat, tayammamtu, aku bertayamum, dan aku sallaitu, aku salat. Lianna tayammum taharatun daruratun wala darurata ilaihi qabla dukhuli al-waqti. Wallahu a'lam. Dikarenakan tayamum itu adalah cara bersuci saat darurat, maka kedaruratannya hilang sebelum masuk waktu salat. Wallahu a'lam. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala, dijadikan bagiku bumi itu masjid dan suci. Ini kelebihan umat Islam. Umat Islam itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak susah-susah mereka ketika mereka ingin menjalankan salat. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya mereka itu kalau mau salat atau mau ibadah mesti harus di tempat yang khusus, yang tertentu, dan lain sebagainya. Dan di dalam riwayat yang hasan ini, ya, kata pentahqiq buku ini, riwayat ini adalah riwayat yang hasan, artinya masih bisa dijadikan dalil dalam kita beribadah. Kita sholat dimanapun saja, ketika datang waktu sholat itu sah, selama zahir daripada tempat itu adalah suci. Oleh karenanya ketika seorang bertanya, datang waktu sholat, kita di bandara semua, ada di pojokan sana tempat luas bisa kita untuk sholat, sholatlah di sana. Jadi tidak mesti seorang itu mesti menunggu antri, ya, atau mesti menunggu ruangannya itu sepi baru dia sholat. Akhirnya selesai waktu sholat dan dia tidak mendapatkan sholat tersebut. Nah, ini fenomena yang terjadi di masyarakat kita, yaitu ketika di tempat keramaian, di mall, itu orang mesti sholat di tempatnya khusus itu. Jadi kalau seandainya dia sholat di tempat yang lain itu malu gitu, ya. Dia malu dengan manusia tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat keramaian, ya, musolanya kecil, mallnya gede, musolanya kecil. Ketika datang waktu sholat, wudunya antri, sholatnya juga antri. Kita mau sholat mesti nunggu, rame. Atau ketika seorang itu di perkumpulan orang banyak, kita mau sholat tempatnya rame, menunggu, antri dan sebagainya. Nah, orang kita kebanyakan malu, kalau tidak sholat di sana malu dilihatin orang. Nah, ini termasuk perbuatan riya. Takut atau malu menjalankan ibadah karena manusia. Kalau itu waktu sholat adalah kewajiban kita untuk ditunaikan. Tunaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sholat dimanapun bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Kemudian hadis ini juga yang dibawakan oleh al-muallif, pengarang buku ini, beliau ingin menegaskan pula bahasanya waju'ilat liyal ardu masjidan, dan dijadikan bumi itu sebagai masjid. Artinya bumi di sini adalah bumi yang terbebas dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didirikan di dalamnya masjid. Seperti contohnya diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya Masjid Nabawi itu didirikan di atas kebun anak yatim, ya, di atas kebun anak yatim. Ibnu Qayyim menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ingin membangun masjid, maka ada kabar bahasanya di situ dulu bekas ada kuburan. Bekas ada kuburan.
maka diperintahkan untuk diambil dulu tulang belulangnya. Diambil dulu tulang belulangnya. Perkataan Imam Ibnu Qayyim ini menepis, yakni bolehnya membangun kuburan di atasnya masjid. Karena Nabi sendiri sebelum bangun Masjid Nabawi itu diambil dulu tulang belulangnya. Kemudian dijawab juga oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zad Al-Ma'ad, bahwasanya riwayat itu tidak tetap atau tidak sahih, sehingga tidak bisa dijadikan dalil bolehnya membangun masjid di atas kuburan. Ma'asyiral muslimin, begitu pula tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala larang ya untuk mendirikan masjid di dalamnya. Dilarangnya bukan karena bumi itu, tanah itu adalah tanah yang kotor, tetapi masjid itu harus didirikan di atas tanah yang clear and clean. Apa itu tanah clear and clean? Yakni bebas dari status al-ardul maghsubah. Bebas daripada status tanah itu adalah tanah serobotan atau tanah sengketa. Tanah serobotan, tanah sengketa. Kalau orang membangun masjid, dibuktikan bahwasanya tanah itu adalah miliknya dia dan sah pembuktiannya, kemudian dibangun di atasnya masjid, maka al-hukmu lil awwal. Maka hukum masjid itu adalah dibangun tidak sengketa. Ya. Salat tetap boleh di sana. Tetapi kalau dia membangun masjid itu, memang masjid itu adalah ruwet, ya, dan memang tanah itu tidak bisa dibuktikan kepunyaan dia, maka tidak boleh dia membangun masjid di atas tanah tersebut. Ya. Bagaimana hukum salat di atas masjid yang sengketa? Ya. Salatnya sah. Salatnya sah. Dia salat zuhur di masjid yang sengketa. Salatnya sah tidak? Salatnya sah. Dosanya atas siapa? Ya dosanya tentunya dikembalikan kepada orang yang mempersengketakannya, ya, mempersengketakannya. Nah, ini kan banyak di kasus-kasus seperti ini. Ya, di Jakarta itu kita temui kasus sengketa masjid. Biasanya kasus sengketa masjid itu terjadi diawali karena ketidakjelasan. Di sini ma'asyiral muslimin, sengketa masjid itu biasanya terjadi kalau orang tua yang punya tanah itu atau yang memiliki tanah itu tidak mengikrarkan sebagai wakaf. Apalagi kalau kita melihat undang-undang BPN tentang pertanahan atau undang-undang perwakafan, waduh, kita itu ketinggalan jauh. Oleh karena ketika terjadi dulu pernah ada sebuah wacana masjid itu harus di-IMB-kan, itu kaum muslimin kelabakan. Waktu gubernur dulu itu mau mewacanakan masjid itu harus punya IMB, itu kaum muslimin kelabakan. Berapa ribu masjid ya, atau berapa juta masjid di Indonesia ini atau di DKI ini tidak memiliki legalitas yang kuat. Maka pendapat itu sempat ditentang. Kalau pendapat itu dilaksanakan, habislah semuanya. Nah, orang-orang Islam, kaum muslim itu biasanya menggampangkan. Kata orang Jawa, gampangki. Ya, gampang, Islam semua kok kita. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah itu kadang-kadang dilewati begitu saja. Nah, ini jangan. Seorang itu harus menempuh bagaimana hukum positif yang berlaku pada masjid. Status tanahnya, status wakafnya dan sebagainya. Ikrar wakaf itu kalau kita melihat kepada undang-undang wakaf, ikrar wakaf itu umurnya 3 bulan. Umurnya berapa? 3 bulan. Dalam masa 3 bulan itu seorang sudah harus mengurusi status ikrar itu
wakaf betulan. Yang mana wakaf betulan ini dinaungi oleh BWI, Badan Wakaf Indonesia. Nah, harta wakaf itu banyak, potensi harta wakaf itu banyak. Saya pernah menghadiri seminarnya Profesor Din Samsudin, yaitu beliau mengatakan Muhammadiyah sendiri itu memiliki potensi wakaf triliunan yang ada di bawah Muhammadiyah. Belum lagi kita bicara NU, belum lagi kita bicara Persis, belum lagi bicara organisasi yang lainnya. Triliunan harta wakaf itu. Maka kenapa pemerintah sekarang ini meluncurkan regulasi wakaf, ya, terutama wakaf harta yang diincar oleh pemerintah. Karena pemerintah ingin memanfaatkan regulasi harta wakaf itu, ya. Dan itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Ada perpresnya, ada peraturan presidennya. Ya, setelah perpunya ada perpresnya. Ya, betul-betul aman orang berwakaf harta itu, dilindungi oleh pemerintah. Ya, wakaf harta itu bagaimana? Saya mewakafkan harta dan bisa dipindah-pindahkan dalam waktu sekian tahun dengan jumlah sekian. Itu setelah habis masa tempo wakafnya, uang itu masih ada dan dilindungi oleh negara. Dilindungi oleh negara. Dan yang bisa menerima wakaf itu saat ini hanya badan wakaf atau nadir wakaf. Dan cara menjadi nadir wakaf itu juga ada caranya. Undang-undang wakaf ini itu lahir sejak zaman Nabi SAW. Dan Nabi SAW sangat perhatian terhadap wakaf ini, sampai pertama kali sahabat yang mewakafkan hartanya yaitu siapa? Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan itu mewakafkan sumur dan kebunnya. Sumur dan kebunnya. Nabi SAW ketika itu mengatakan, barang siapa yang membeli sumur ini, dia akan mendapatkan pahala surga. Karena pada waktu itu air itu diperdagangkan, dan keberadaan air hanya di daerah situ, yaitu sekarang di Madinah itu daerah itu dinamakan daerah Sultanah. Hanya ada di daerah situ, itu sumur paling banyak dan paling bagus airnya. Setiap kaum muslimin ngambil dari air itu selalu dihargai mahal, ya. Kemudian apa? Yang jual beli sumur itu, air sumur itu Yahudi. Ya. Yang jual beli air itu adalah Yahudi. Jadi Yahudi itu sebetulnya bisnisnya dari dulu air. Maka jangan heran kalau semua perusahaan air itu miliknya Yahudi. Kakek moyangnya dulu ya bisnisnya air. Maka kita lihat merek-merek air kemasan saat ini adalah miliknya Yahudi. Nah, umat Islam masih tergantung dengan produk-produknya Yahudi. Banyak mata air di Sukabumi yang seharusnya dimiliki oleh orang Islam, yang dia distribusikan sendiri tanpa dikongsikan dengan Yahudi. Ya baik itu di Bogor, di Sukabumi, itu banyak sekali. Nah, Nabi SAW menganjurkan para sahabatnya berwakaf. Sampai sekarang wakafnya Utsman itu masih ada dan dilindungi oleh pemerintah. Maka di daerah situ dinamakan Mazra'atu Utsman bin Affan. Ya, kebunnya Utsman bin Affan. Tumbuh di sana kurma. Ada di sana sumur dan itu tidak pernah asad. Tidak pernah apa? Surut airnya. Itu berkahnya harta wakaf. Kemudian juga wakafnya Utsman. Kalau kita ke arah Masjid Nabawi, itu ada rumah wakaf Utsman bin Affan. Dari dulu rumah itu wakaf Utsman bin Affan, sampai sekarang juga tidak pernah hilang. Rumah itu ditingkatkan dari nilai-nilai wakaf sampai dibangun hotel. Ya. Begitu pula wakaf-wakaf yang lainnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, apakah kita tahu bahwasanya Masjidil Haram yang diperluaskan itu sebagian besarnya itu wakaf dari kakek moyang orang Indonesia yang pernah tinggal di Mekah dulu. Tidak pernah tahu ya? Orang Indonesia yang datang pada tahun 1800-an
atau menjelang tahun 1900-an ketika Belanda itu sudah mulai menjajah di Indonesia, ya, maka banyak orang-orang Islam itu hijrah ke Mekah. Ya, hijrah ke Mekah. Hijrah ke Mekah untuk apa? Mereka ingin belajar Islam di sana. Sehingga pada waktu itu Indonesia itu atau yang disebut Jawa, ya orang Arab mengenal mereka dengan sebutan Jawa, Jawa seperti itu ya. Tuan Jawa. Itu adalah pemilik tanah di Mekah. Ya, pemilik tanah di Mekah. Orang biasa itu paling punya 500 meter persegi atau 1000 meter persegi. Dan pejabat-pejabat atau kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia ini sudah memiliki hektaran tanah di sana. Itu hasil penelitian saya. Ada beberapa orang yang memiliki di sana, orang-orang yang kaya itu membeli tanah itu dengan emas. Ya, ini menunjukkan kejayaan kerajaan Nusantara pada waktu itu. Dibeli itu tanah di Mekah. Sampai sekarang ada beberapa nama-nama yang kita tidak sadar nama itu adalah nama dari Jawa, daerah-daerah sana itu. Tidak sadar kita, cuma dipelesetkan sedikit. Dan ini adalah bukti bahwasanya bangsa ini suka berderma, dermawan sekali. Maka tanah-tanah yang tidak bertuan itu, entah ada yang statusnya wakaf, entah tanah yang tidak status, yang tidak ada statusnya, itu dibayar oleh pemerintah. Dan ketika tidak ada ahli warisnya, sampai sekarang uang itu masih ada, dititipkan di Kementerian Wakaf di sana. Uang itu masih ada. Betul-betul dibeli sama pemerintah dengan harga yang sangat tinggi. Maka kalau kita ungkap berapa aset yang dimiliki oleh bangsa ini yang dulu pernah beli tanah di Mekah, itu triliunan. Mungkin utang negara dibayar sama itu habis, lunas. Ya, utang negara dibayar sama itu lunas. Tapi karena amanahnya pemerintah sana dengan membangun Kementerian Wakaf, itu tidak hilang harta itu. Betul-betul Kementerian Wakaf menjaga. Oh, ada suatu ketika ada orang mengaku ini tanahnya fulan. Mana bukti-bukti kamu? Disidangkan, dia diperiksa betul tanah dia, itu uang tanpa dikurangi sedikit pun dikembalikan kepada ahli warisnya. Kalau uang itu diinvestasikan, hasil investasinya pun akan dikembalikan. Ya, ini bukan cerita bohong seperti yang sering kita temukan. Betul-betul dipelihara harta wakaf itu. Karena dari dulu Kementerian Wakaf itu sudah ada. Di zaman Turki Utsmani sudah ada Kementerian Wakaf. Sebelum zaman Turki Utsmani sudah ada Kementerian Wakaf. Dan Kementerian Wakaf itu adalah kementerian yang paling lama dan paling awet. Meskipun ganti generasi dinasti kepada dinasti. Dari dinasti Umayyah, dari dinasti Abbasiyah, sampai kepada dinasti Utsmaniyah Ottoman, itu tetap ada kementerian itu. Catatannya juga masih ada. Dan waktu itu saya meneliti, yakni bagaimana surat-surat wakaf itu. Stempelnya itu dengan jari, dan stempelnya itu tintanya itu pakai darah. Jadi bisa diambil sampel DNA-nya, benar dah ini, masih punya hubungan sama si pemilik stempel tadi itu. Ya. Dan itu catatannya itu kadang-kadang satu tanah itu catatannya itu panjangnya 1,5 meter, panjang suratnya itu. Nah, ini Islam itu sudah datang lebih rapi daripada catatan sekarang ini. Ya. Maka sangat keliru kalau orang mengatakan Islam itu tidak punya manajemen, tidak punya sistem. Salah. Tidak mungkin ini berabad-abad ini sampai kepada kita catatan itu kalau tidak rapi manajemennya. Nah, di sini kita memberikan sebuah inspirasi kepada BPN dan kedua kepada Badan Wakaf Indonesia
untuk meniru bagaimana manajemen wakaf di zaman Nabi SAW sampai sekarang. Dan yang terpenting daripada sebuah manajemen adalah amanah. Itu yang tidak ada. Amanah. Dan amanah yang ada pada wakaf ini besar. Amanah itu didasari apa? Didasari dengan ayat dan hadis Nabi SAW. Siapa saja yang mengambil tanah tanpa ada hak di dalamnya, maka Allah akan gencet dia dengan bumi dan langit ya. Dia digencet, dipukul, dipalu dengan palu yang sangat besar, hancur ditambahkan lagi, hancur ditambahkan lagi. Ya karena sebab dia mengambil tanah. Ya. Nah, kalau kita di tempat kita ini ya, wakaf dipermainkan. Ya. Ya, wakaf dipermainkan. Itu yang agamanya, yang ranahnya agama saja dipermainkan. Kalau kita melihat ranah yang lainnya, jual beli tanah, waduh, itu luar biasa. Jual beli tanah ini tidak pernah ada yang beres. Ya. Apalagi tanah-tanah yang tak bertuan, ganti generasi, diganti lagi. Seolah-olah tidak ada takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa orang-orang yang melakukan hal-hal tersebut. Kemudian wa turabuha tahurun, turab di sini adalah tanahnya atau debunya. Nah, berarti orang tayamum itu dengan turab atau yang bermakna turab, debu. Wa turabuha tahurun aynama adrakat ni as-salatu, dimanapun saya bertemu dengan salat, aku akan salat dan aku akan tayamum. Ini hadis yang sahih. Berarti kalau datang waktu salat, anjuran Nabi, contoh dari Nabi itu tidak ditunda, ditunda. Di dalam kondisi safar, dalam kondisi tidak safar, dimanapun ada salat, dikumandangkan salat, itu Nabi SAW salat. Tidak ada takhirus salat. Tidak ada takhirus salat. Meskipun takhirus salat itu boleh selama masuk dalam waktunya. Meskipun mengakhirkan salat itu boleh selama masuk dalam waktunya, tapi bagaimana baginda Nabi SAW mencontohkannya? Mencontohkannya adalah dengan tidak menundakannya. Masya Allah. Maka orang yang menunda salat itu ya risikonya adalah ya lupa, risikonya adalah tidak dikerjakan. Nah ini di bulan Rajab terakhir, kemudian di bulan kita masuk bulan Sya'ban ini, kita introspeksi diri. Ya masuk Ramadan itu dosa kita sudah putih. Ya jangan nunggu Ramadan taubatnya. Kita kadang-kadang nunggu Ramadan taubatnya. Ramadan taubatnya hati kita belum suci. Jangan. Kenapa ada peristiwa Isra dan Mi'raj? Ya. Kita berkata sekarang dan bertanya, kenapa sih ada peringatan Isra dan Mi'raj? Supaya orang itu sadar tentang kewajiban salat itu. Bukan Isra dan Mi'raj itu dirayakan dengan berlebih-lebihan, tapi makna yang ada dalam Isra dan Mi'raj tidak dilaksanakan. Setiap tahun Indonesia itu merayakan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj dirayakan setiap tahun. Setiap tahun dirayakan. Tapi salat tidak pernah tepat waktunya. Salat tidak pernah dilaksanakannya. Salat disia-siakannya. Apa fungsinya merayakan Isra wal Mi'raj? Sampai dirayakan pada level istana. Ya. Ini sebetulnya ma'asyiral muslimin, apa yang ada pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebetulnya solusi bagi bangsa ini. Ketika bangsa sudah mulai kehilangan karakter kepemimpinannya, ketika bangsa ini sudah kehilangan karakter amanahnya, ketika bangsa ini sudah kehilangan banyak norma-norma yang baik, itu solusinya salat. Ya. Ketika akhlak bangsa ini sudah mulai menurun, bahkan saya pernah mendapatkan rating daripada akhlak bangsa Indonesia ini, itu terjelek nomor 3 itu.
Indonesia ini. Kenapa? Karena dunia melihatnya dengan postingan-postingan TikTok itu yang pernah menghebohkan di beberapa tempat tentang TikTok pemukulan, TikTok seorang anak menghakimi orang tuanya dan sebagainya. Ini kan viral di dunia internasional. Dari situ dunia menilainya. Ya. Ini akhlak yang digambarkan oleh generasi-generasi kita yang akan datang. Jadi dunia sudah tidak melihat Indonesia ini seperti dulu. Salah satu contoh mungkin antum dapatkan para jamaah haji, para jamaah umroh yang sering pergi ke Mekah. Orang Indonesia itu sangat dihormati dan buktinya bekasnya masih ada. Ketika kita belanja di toko-toko Arab itu selalu kita dikatakan tuan bagus, tuan bagus. Itu adalah cerminan dari kakek moyang mereka. Ketika ditanya tuan bagus, apa artinya? Tidak tahu mereka itu. Ketika saya tanya, kenapa Anda mengatakan tuan bagus? Ini dari bapak saya dari bapak saya. Itu adalah perkataan, itu adalah status gratis yang diberikan oleh orang-orang sana kepada orang-orang Indonesia. Nah ini harus kita pertahankan ya. Bangsa ini adalah bangsa yang memiliki karakter yang mulia, akhlakul karimah yang tidak bisa dikalahkan oleh bangsa yang lainnya. Wa yashtaritu li sihhati al-tayammum talbul ma'i liqaulillahi ta'ala. Dan syarat tayamum itu adalah ketiadaan air karena firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kalian tidak dapat air, maka kalian bertayammum. Nah, Islam selalu datang memberikan solusi. Tidak ada di agama lain yang datang dengan memberikan solusi. Kalau kita lihat contoh-contoh solusi yang diberikan Islam kepada pengikutnya itu banyak banget. Tapi kita malas mengkajinya. Ya, Solusi tidak ada air, tayammum. Solusi ketika dia susah makanan minuman, dia boleh memakan yang haram sekedarnya saja. Banyak solusi-solusi yang ada dalam agama Islam ini. Maka Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah sabdanya, inna dina yusrun falan yusadad din ahadun illa ghalabahu. Agama ini mudah. Siapa saja yang memberat-beratkan agama ini, dia akan terkalahkan. Artinya, ya dia akan terkalahkan, dia akan tertinggal. Dia akan terkalahkan, dia berarti tidak mampu untuk melaksanakan hal-hal itu. Maka ketika kita beragama, agama yang kita cintai ini agama Islam, saddidu wa qaribu. Ya, atau wa qarribu. Saddidu, berbuat baiklah kalian, artinya dekatkanlah diri kalian kepada agama, pelajarilah agama itu. Semakin banyak orang mempelajari agama, maka semakin banyak solusi yang ditawarkan oleh agama. Kita tidak mau mempelajari agama, tapi pengen cari solusi kehidupan. Akhirnya kita mencari solusi dari umat lain, solusi dari bangsa lain. Salah satu contoh kemarin saya pernah menerangkan di kajian Sahih Muslim. Di zaman Nabi sudah ada active learning. Di zaman Nabi sudah ada model pembelajaran dengan pengalaman. Sudah ada. Dan itu diajarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa yang berani mengungkap itu adalah orang-orang yang mempelajari agama. Selalu kalau kita bicara teori, ambil dari orang barat. Tidak demikian, saudara. Tapi solusi itu sudah ada pada umat Islam. Umat Islam malas untuk membacanya. Wa an yakuna ba'da wa yashtaritu at-talab. Syaratnya adalah mencari air. Kemudian syaratnya tidak ada air, ya, atau dia berusaha untuk mencari air. Lianna waktu darurah walahu an yatluba binafsihi wa kada yakfihi talbu man adina lahu ala sahih. Ya.
Dalam pencarian air ini disyaratkan telah masuk waktu salatnya. Dalam pencarian air disyaratkan masuk waktu salat. Karena dia masuk dalam waktu darurat dan tidak ada air, maka dia boleh menggantinya dengan tayamum. Ia boleh mencari air tersebut, mencari sendiri, atau dicarikan orang lain, atau dia mendapatkan air cukup untuk wudunya. Ya. Mencarikan air tentunya dengan ia mengizinkan kepada orang tersebut. Ini pendapat yang sahih. Ya. Dia mencari air untuk berwudu boleh, mencari air untuk berwudu boleh, atau dia mengizinkan orang lain untuk mencarikannya juga boleh. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu air itu cukup ya, mencari air itu cukup untuk dijadikan wudu. Kalau tidak cukup maka dia bertayamum. Kemudian ketika dia mencarikan air, orang yang disuruh untuk mencari air ini orang yang mautsuk. Orang yang mautsuk. Apa itu mautsuk? Bisa dipercaya orangnya. Carikan air. Orang yang disuruh ini tahu. Oh berarti air untuk wudu yang mana airnya itu bisa suci, mensucikan. Disuruh mencarikan air, carikan Coca-Cola. Carikan air dia untuk wudu, dibawain 1 ember Coca-Cola. Ini tidak mautsuk namanya, tidak terpercaya, berarti dia belum tahu syarat sahnya air dipakai untuk berwudu. Nah, kalau dia mencarikan air dapatnya Coca-Cola, tidak dapat air bersih, boleh dia bertayamum. Kenapa? Al-'ajzu an isti'malil ma'. Karena dia tidak bisa mendatangkan air yang untuk berwudu. Nah, demikian ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan kirimkan terjemahan daripada bab yang saya bacakan tadi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada pertanyaan? Silakan. Iya, silakan. Mic-nya ada. Iya. Iya. Di sini turab ya. Turab itu debu. Apa saja yang berada di atas bumi ini itu mesti mengandung debu. Apa saja yang ada di atas bumi ini itu mengandung debu, meskipun itu halus atau tebal. Sa'i dan tayyiba, permukaan yang bersih atau permukaan debu yang bersih. Tayyib itu yang baik, yang bersih. Jadi kalau orang berada di atas pesawat, berada di dalam kamar, kan tidak ada debu seperti di padang pasir. Tapi kata-kata sa'i dan tayyiba, yakni turab, untuk melakukan tayammum adalah apa saja yang di atas muka bumi ini. Apa saja yang ada di atas muka bumi ini, itu boleh digunakan untuk bertayammum. Semua yang ada, bahkan di atas lantai masjid ini juga mengandung debu, ya, mengandung debu. Apa saja yang baik, yakni alas yang baik, seperti contohnya seorang mau bertayamum di atas pesawat. Bagaimana dia mencari debu? Ya kita bisa pastikan partikel yang ada di pesawat itu juga
mengandung debu meskipun tipis. Nah itu boleh digunakan untuk bertayamum. Ya. Kemudian kalau dia di atas kapal laut yang besar, kemudian air habis di sana, tidak ada air cukup untuk berwudu. Apakah dia mengambil air laut? Mengambil air laut susah. Ya, ajaz itu artinya susah. Lemah dia, tidak bisa dia menghadirkan air laut. Atau dia mau nyebur ke laut juga bahaya. Maka dia bertayamum di atas permukaan yang ada di kapal tersebut. Dia melakukan tayamum. Mesti mengandung debu. Nah ini di dalam madhab Syafi'i itu sangat luas tentang masalah tayamum ini. Syaratnya satu saja. Syaratnya satu. Meskipun Imam Al-Husaini menggambarkan kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan yang ada, syaratnya cuma satu saja. Al-'ajzu an isti'malil ma'. Itu saja. Meskipun nanti ada bagaimana kalau dia begini, bagaimana dia kalau gini, semuanya kembali kepada perkataan ini. Ketika orang itu tidak bisa menghadirkan air, atau air itu tidak cukup, atau dia ketika kena air jadi lemah, itu seorang boleh mengganti wudhu dengan tayamum secara mutlak. Nah ini pendapat yang sangat mudah sekali dalam Islam. Inti daripada melakukan tayamum itu agar orang itu tidak ada alasan untuk tidak bisa berwudhu dan tidak bisa sholat. Intinya di situ. Jadi kalau orang berada dimanapun, kapanpun, datang waktu sholat, dia susah untuk menghadirkan air, maka dia berwudhu. Kalau dia berada di daerah yang semua airnya panas, kalau dia berwudhu daripada air itu terkelupas kulitnya, boleh tayamum? Boleh tayamum? Boleh. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk berhadapan dengan air panas tersebut. Mungkin di daerah yang sangat panas. Seperti contohnya, di Arab Saudi ketika musim panas di bulan Juli Agustus, kita berada di padang pasir. Ada air di sana. Air di tempat peristirahatan bis, truk, atau mobil kendaraan pribadi. Ada air. Coba pakai air itu. Matang kita. Telur dimasukkan masak. Itu ketika musim terutama di bulan Agustus yang begitu panas. Kemudian kita seumpama berada di daerah minus 0, minus 5, 1, di daerah-daerah seperti itu. Kita orang Indonesia. Tidak ada air hangat untuk berwudu. Kita tidak mampu untuk berwudu dengan air tersebut. Maka kita lakukan tayamum. Kita membawa orang Indonesia yang tidak terbiasa dengan dingin. Orang Indonesia kena dingin menggigil, tulang kemerotok semua kalau kena dingin. Pergi ke Turki di bulan Desember Januari. Bulan Desember Januari pergi ke Turki, musim salju turun. Ya, dia tidak mendapatkan air hangat. Sementara ketika dia berwudu sudah pucat semua mukanya. Kalau dilanjutkan berwudu dengan air dingin, muka jadi es semua. Ya, mukanya jadi es semua. Bagaimana kondisi ini? Dia melakukan tayamum. Jadi pengikat daripada ini adalah al-'ajzu an isti'malil ma'. Jadi ketika dia tidak bisa untuk menghadirkan air, maka dia bertayamum. Begitu pula seorang perawat nakes COVID-19 itu pakaiannya kan berdobel, 1, 2. Datang waktu sholat, lepasnya pakaian itu. Melepas pakaian itu masyaqqah. Melepas pakaian masyaqqah. Apa itu masyaqqah? Susah. Melepas pakaian berarti dia tidak kerja lagi, sementara pasien masih banyak yang dia tangani. Melepas pakaian resiko dia tertular dari pasien yang dirawat di situ.
Maka dalam kondisi seperti ini boleh nakes itu, tenaga kesehatan, dokter, perawat dan sebagainya boleh melakukan tayammum. Orang yang melepas pakaian itu adalah sudah selesai shiftnya, dia mesti ganti dengan perawat yang lain. Sementara di sana ada waktu sholat. Nah di sini ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah SWT, inilah kemudahan-kemudahan dan inilah hukum-hukum yang saat ini mesti kita perhatikan ketika kejadiannya itu sangat berbeda dengan kondisi-kondisi yang pernah dialami oleh pendahulu-pendahulu kita. Wallahu alam. Yang berikutnya, ya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesehatan, keselamatan dan umur panjang sehingga kita bisa sampai di bulan Ramadan, bisa beribadah kembali di bulan Ramadan, bisa salat tarawih, bisa salat witir, bisa puasa, bisa baca Quran, bisa sedekah, bisa infak di bulan yang penuh berkah ya. Karena betapa banyak orang yang berharap Ramadan tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan tersebut. Yang sekarang masih sehat dijaga terus kesehatannya, yang belum sehat berusaha untuk sehat ya. Kemudian yang sakit berusaha untuk berdoa pada Allah agar disembuhkan ya daripada penyakitnya, dan kita adalah hak untuk mendoakan saudara-saudara kita muslim agar mereka diberikan selalu kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ngaji kita ini juga termasuk satu cara untuk meningkatkan pahala di sisi Allah dan menjadikan malaikat itu mencatat amal baik kita. Oh, ini hamba-hambaku yang taat, beriman ya, dan juga selalu hadir di masjid-masjid yang mana masjid itu merupakan rumah Allah, masjid itu merupakan tempat zikir ya, tempat kumpulnya para malaikat, tempat kumpulnya orang-orang yang saleh ya. Dan kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.